sedikit interupsi ya. Kita lanjutkan. Oke, jadi yang terakhir kita ke korelasi eksponensial itu yang paling bagus ya, paling kecil nilai IC-nya. Kemudian ada perubahan-perubahan di itu ya, di koefisiennya. Nah, kemudian kita ambil misalnya kalau kita mau menggambar seperti yang di latihan 1, ya kita punya ini misalnya punya nilai yang terakhir ini, jadi saya kopikan aja yang terakhir mungkin. Kita kopikan yang ini ya, ini saya copy. Library and LME. Oke, oh ya ini kalau teman copy ternyata enggak bisa. Grup. Oke, correlation. Nah, home. Oke, ini ada nggak tahu kenapa tapi mau dengan cara begitu. Nah, oke, M plus 6. Jadi ini ada estimate-nya, nilai koefisiennya untuk yang interaksi maupun yang main effect. Kemudian ada V, ya ini adalah nilai O. Oh, Messi Pak, layarnya tidak kelihatan. oke, maaf ya, belum. Terus ya, jadi ini yang terbaik ya, terbaik paling enggak menurut AIC, yang terbaik. Kemudian kita coba gambar ini seperti yang ada di latihan itu ya. Latihan itu sama sebenarnya, cuman yang latihan itu yang digambar untuk yang naif ya, yang naif dan dua model itu ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, sekarang kita coba menggambar yang korelasi eksponensial yang terbaik. Nah, barusan tadi saya membuat outputnya LS6 originally square fit by restricted RM maximum likelihood ya, restricted maximum likelihood. Jadi ini sama ya, sama dengan yang naif, hanya menggunakan melalui MLA ya, bukan least square yang biasa. Dengan asumsi normal ya, dengan asumsi normal itu mungkin sudah menjadi. Nah, tapi kalau kita mau cek bisa yang kita baca di bukunya model linear umum itu, kalau bahwa estimasi menggunakan least square akan sama dengan estimasi menggunakan MLA jika errornya itu berdisiplin normal ya, itu menjadi hukum ya, menjadi hukum, jadi sehingga kita bisa menggunakan itu ya. Nah, ini ada koefisien yang diestimasi, kemudian ada rho, kalau di sini namanya V ya, parameter yang diestimasi, dan kita sebenarnya masih punya satu lagi parameter sigma ya, parameter parameter variannya ya.
tapi tidak kelihatan. Ini residual standard error 21. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mungkin dia nah, mungkin banyak parameter itu kayaknya ada beberapa versi menghitungnya ya. Kalau dihitung dari ini sebenarnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ada yang menghitung hanya ada yang menghitung tanpa sigma ya. Tapi kalau kita bicara selisih nggak masalah karena kan ini kalau dikurangi satu parameter ya sama saja ya, asalkan jangan yang satu dikurangi satu enggak ya. Oke, kembali ke sini. Gimana cara kita misalnya mau menggambar seperti yang di latihan 1, jadi kita tidak memikirkan ini, tidak memikirkan yang lain-lain karena sudah dianggap model itu di adjust ke model yang dengan correlation structure semacam ini. Jadi kita hanya bekerja dengan ininya saja ya, dengan koefisiennya saja. Nah, untuk untuk A berarti A-nya itu 0, B-nya itu 0, C-nya 0. Berarti tanpa ini, tanpa ini, tanpa itu. Nah, kita bisa tuliskan misalnya B0 sama dengan ini supaya gampang ya. 0 sama dengan ini, B1 sama dengan ini, B3, ini mudah-mudahan urut ya. Oke, seperti yang di itu, kemudian B4 interaksinya. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Karena kita bisa pakai ini juga sebenarnya. Kita bisa menggunakan B, misalnya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bisa menggunakan begini sebenarnya. B numerik 6. Nah, ini kan isinya masih 0 semua. Kemudian nanti B1 isi apa? B1 ini lebih elegan ya. Coef. Nah, kita bisa mengambil koefisien aja. Coef ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sama dengan B. Numerik biar itu enggak keluar angka-angkanya. Ya, ini aja. Nah, ini sudah masuk ya. Supaya bisa diakses. Cuman kalau begini nanti ke datanya ini satu nanti dikira satu ya, padahal itu B0. Nah, itu saya nggak suka. Bisa pakai yang B0 ini supaya jadi kayak modelnya gitu ya. Oke, jadi kalau untuk ya ini cara yang lain bisa ya, tapi kalau pakai caranya kita harus ingat bahwa B1 itu B0. Nah, saya pakai yang ini aja ya. B1 B0 plus kalau itu A berarti yang lain-lain 0 kan, ini 0 plus 0 kali B plus ini plus minggunya ada ya, grup ini ada nggak, grup itu ada tapi grupnya 0 ya, grup B karena itu 0, jadi cuma ini aja ya, cuma intercept dengan minggu ya, jadi antara B0 dan B3 ya, B3 aja. Nah, ini B3 itu sebentar, kita bisa menggunakan plot kosongan gitu ya, plot kosongan juga bisa, atau plot kalau kita hanya menggambar grafiknya kita bisa kosongan begini,
Nah, tapi kita tentukan batas bawahnya ya. X-limnya itu 0 sampai 8. Kemudian Y-limnya itu berapa itu? 100 ya mestinya. 0 sampai 100. Nah, ini yang kita lakukan hanya membuat kosongan aja ya. Membuat kosongan ya, supaya lebih bagus kita bisa tambahkan yang lain-lain. Nah, sebagai catatan, sekali lagi di R yang baru kita ada ggplot. Mungkin beberapa lebih suka gplot ya. Itu lebih bagus sebenarnya. Cuman kita pakai ini dulu ya. Ini berarti skornya. Skor quartal. Kemudian YXlab itu adalah minggu. Kalau mau dibuat. Nah, ini supaya lebih. Nah, kemudian kita bisa membuat outline. Outline ini powerful untuk menggambar garis dengan koefisien ya. Jadi ada A dan B-nya. Ada AB-nya kan mestinya sama dengan A-nya itu adalah B0, B-nya itu adalah 3. Ya. Kemudian kita bisa kolornya 2. Nah, ini adalah A ya. Ini adalah A. Kemudian yang B. Nah, yang B kita lihat itu yang B itu adalah intercept, oke, B-nya ada, C-nya 0, minggu itu ada, tambah ini. Jadi kita hanya ketambahan ini saja ya. Ketambahan ini. Jadi kita punya minggu ditambah itu. Minggu B0, B1, B2, B3, B4 ya. Benar ya, B4. B4 ditambah B3. Ya. Koefisien yang mengandung waktu, mengandung minggu. Yang lain-lain itu sebentar, ini intercept juga ditambah dengan ini ya. Dengan grup B. Jadi apa tadi? B0 ditambah B1. B0 ditambah B1 itu adalah interceptnya. Kemudian ini adalah kemiringannya ya, gradiennya yang mengandung waktu tadi ya. Nah, kita bisa ulangi itu, ini sama dengan B0 plus B1, yang ini adalah B3 plus B4. Ini yang B. Kemudian yang C itu mirip-mirip itu kan, jadi B0 plus B1 B2 ya. B2 plus B3 tambah 1, 2, 3, 4, 5. B5 ya, B5. Kita kasih warna apa? Nah, jadi ini hasilnya. Bisa nanti dibandingkan dengan yang saudara buat. Kalau itu naif, ya mestinya beda ya. Ini A, B, C. Jadi kita bisa locator 3. Ya. Locator 3. Oke. Nah, ini yang A. Ini yang B. Nah, ini yang D ya. Atau pakai legend juga bisa ya. Nah, ini berarti untuk sementara kita bisa melihat bahwa A itu paling bagus ya. Meskipun mulainya juga sudah cukup bagus. Di posisi ini hampir sama dengan B. Kalau B, jadi
kompetitornya yang B kayaknya, dan itu mungkin masuk akal karena kalau kita lihat di awal itu A itu adalah A dan B itu di klinik yang sama ya, itu dari klinik yang sama. C itu dari klinik yang lain, jadi mungkin lebih homogen antara A dan B, makanya itu mulainya sama ya. Tapi ketika ini diberi perlakuan treatment itu untuk penderita stroke, yang A itu makin naik, makin bagus skornya. Yang B itu juga bagus, tapi masih kalah dengan A. Sedangkan yang C itu mirip-mirip yang B ya. Ya ini malah bagus sekali nih. Yang C itu hampir sejajar dengan yang B. Artinya yang C itu sebenarnya perlakuan C itu sama dengan, ini kan treatmentnya sama. Antara B dan C itu sama. Treatment standar. Hanya yang B itu di rumah sakit yang sama dengan A, yang C rumah sakit yang lain. Ya, ini lebih rendah. Jadi andaikan itu dibandingkan dengan C saja, itu memang kurang fair karena ternyata rumah sakit itu sudah cukup bagus hasil secara umum skor Bartelnya. Ya. Tapi kalau kita ada pembanding kontrol dengan di tempat yang sama, ini lebih bagus lagi karena kita bisa melihat ternyata kenaikannya itu memang lebih tinggi yang A. Ya, saya kira itu ya. Mungkin saya tambahkan di sini supaya ya supaya saya nambah di sini ya. Saya tambahkan. Oke ya. Nanti saya yang PowerPoint ini belum saya upload ya. Mungkin saya segera upload kalian dengan rekamannya. Mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Kita untuk rekaman dan seterusnya nanti ditunggu aja ya. Tambahan itu ada, teman. Saya hanya masih banyak yang kegiatan yang lainnya. Jadi mungkin nanti bisa saya tambahkan untuk pembahasan soal maupun komputasi yang lebih detail ya. Kalau teori mungkin lebih enak sinkronus ya. Oke, saya kira itu dulu untuk hari ini. Kita cukupkan, tapi kalau mau ada pertanyaan persilakan. Nah, untuk UTS nanti itu masih berupa itu seperti biasa ya, tugas gitu ya, mirip-mirip tugas ya dalam jangka waktu sehari gitu, dan nanti di-upload di Elok ya. Yang perlu dipersiapkan juga mulai mencari-cari data yang nanti untuk tugas besarnya ya. Tugas besarnya kan itu analisis data yang mungkin nanti sebaiknya memang agak dilihat agak terakhir karena kan kita tidak hanya membicarakan yang continuous untuk Y-nya, tidak hanya bicara yang model linear umum, tapi juga untuk yang misalnya categorical, yang count itu belum kita lihat. Nanti setelah itu barangkali bisa mengerjakan tugas besarnya ya. Baik, mungkin itu dulu. Ini ada yang belum bisa. Sekarang udah hilang ya. Kayaknya saya sudah masukkan itu. Saya sudah masukkan alamat apa namanya Google-nya itu di undangan. Jadi mestinya harusnya enggak. Mungkin kalau pakai yang lain ya, alamat Google yang lain mungkin akan tertolak. Lah, enggak masalah ya. Nanti kita itu. Nah, ada rekamannya ya jelas ya. Oke ya, saya tutup dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Selamat praktik.